Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, kita masih bisa jumpa kembali di channel kita ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apa. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menunjukkan jalan kepada kita, yaitu dari jalan yang gelap menuju jalan yang terang benderang. Serta tak lupa yang kita selalu nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Amin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, harapan dan doa kami semoga sahabat YouTube Pak De Sugeng semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni semua dosa-dosanya, dan Allah selalu memberikan ridho kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Pak De Sugeng yang dirahmati Allah, orang kaya yang kikir akan banyak dibenci oleh makhluk, sekalipun ia ahli ibadah. Jika terjangkit penyakit hati yang satu ini, niscaya ia akan mengalami kesulitan di akhirat kelak. Seperti kisah yang diriwayatkan Aisyah radhiyallahu anhu sebagai berikut. Seorang perempuan mendatangi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tangan kanannya dalam keadaan melempuh. Perempuan itu berkata, "Wahai Rasulullah, mohonkanlah doa kepada Allah agar tanganku ini bisa sembuh seperti sedia kala." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Apa yang menyebabkan tanganmu melempuh seperti ini?" Perempuan itu menjawab, "Wahai Rasulullah, pada suatu malam aku bermimpi seolah-olah kiamat telah terjadi dan neraka Jahim telah dinyalakan. Dan di jurang neraka itu aku melihat ibuku memegang sepotong lemak di tangan kanan dan sebuah kain kecil di tangan kiri. Hanya kain kecil dan lemak itulah yang menjaga ibuku dari terjangan api neraka." Perempuan itu menjawab, "Wahai Rasulullah, suatu malam aku bermimpi seolah-olah neraka Jahim dinyalakan, dan di jurang neraka aku melihat ibuku memegang sepotong lemak di tangan kanan dan sebuah kain kecil di tangan kiri. Hanya kain kecil dan lemak itulah yang menjaga ibuku dari terjangan api neraka. Melihat keadaan ibuku, aku merasa iba. Kemudian aku bertanya kepadanya, 'Wahai ibu, kenapa engkau di sini? Bukankah engkau seorang ahli ibadah dan selalu taat pada suami?' Ibuku menjawab,
Benar wahai anakku, aku dulu memang ahli ibadah dan selalu taat pada suami. Namun sebenarnya aku adalah seorang yang kikir waktu hidup di dunia. Dan tempat ini adalah tempat bagi golongan orang-orang yang kikir. Kemudian aku bertanya, kalau kain kecil dan lemak yang ada di tanganmu itu apa, Ibu? Ibuku menjawab, hanya inilah temanku di sini, anakku. Lemak dan kain kecil inilah yang pernah aku sedekahkan selama hidupku di dunia. Dan kedua benda ini yang melindungiku dari terjangan api neraka. Lalu aku bertanya, ayah di mana, Ibu? Mengapa tidak menolong Ibu? Ibuku menjawab, ayahmu bersama orang-orang yang dermawan, anakku. Wahai Rasulullah. Kemudian aku pun mendatangi ayahku, yang pada saat itu sedang menaung air di telagamu, dan aku berkata, wahai ayahku, ibu saat ini sedang menderita, dan ayah tahu bahwa ibu rajin beribadah dan selalu taat pada ayah. Berikanlah seteguk air dari telaga ini untuk ibu, pintaku. Ayahku menjawab, wahai anakku, air telaga ini haram bagi orang-orang yang kikir seperti ibumu. Wahai Rasulullah, karena belas kasihanku kepada ibuku, maka aku pun nekat mengambilkan segelas air dari telagamu itu untuk kuberikan kepada ibuku. Akan tetapi pada saat kuberikan air itu kepada ibuku, tiba-tiba terdengarlah olehku suara tanpa rupa. Semoga Allah melumpuhkan tanganmu. Kemudian aku pun terbangun dan aku melihat tanganku ini melempuh, wahai Rasulullah. Kemudian Rasulullah berkata, begitulah bahayanya sifat kikir ibumu itu. Kemudian beliau pun berdoa kepada Allah, maka sembuhlah tangan perempuan itu. Demikian yang dapat kami sampaikan mengenai meski ahli ibadah dan taat pada suami, wanita kikir ini berakhir di neraka. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah selalu mengampuni dosa-dosa kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.